paradigma partai politik itu tampaknya memang tidak hanya kita berharap dari proses-proses yang kita sampaikan tadi. Ada banyak permintaan dari kaum civil society agar kemudian partai politik itu dibuat menjadi sadar, tanda petik sekali lagi. Apa itu? Misalnya, agar kemudian partai politik bersedia untuk membuka diri, bersedia untuk diukur dan dinilai oleh masyarakat, maka mekanisme negara harus masuk. Salah satunya adalah menyangkut pembiayaan. Ya. Saya tentu saja publik juga sudah mendengarkan bahwa lebih banyak partai politik yang tidak mau dilakukan pembiayaan. Kenapa? Karena kalau kemudian negara membiayai, maka mau tidak mau mekanisme audit jalan ya. Ya. Dan itu tidak bisa main-main gitu kan. Ya. Lah, kalau begitu situasinya, kira-kira dalam revisi ini nantinya Prof, apakah akan dipakai mekanisme itu atau mempertimbangkan hal itu? Saya kira itu akan dipertimbangkan karena suara-suara seperti ini banyak sekali berkembang. Tidak saja di kalangan akademisi, tapi juga di kalangan politisi sendiri ya. Mengapa negara tidak membiayai saja partai-partai politik itu? Ya, kalau sekarang kan memang ada bantuan bagi partai politik, tapi kan sesuai dengan jumlah kursinya dan segala macam begitu, dan itu berakibat bahwa partai besar tambah besar, partai kecil tambah kecil, akhirnya mati. Tapi juga harus dipikirkan caranya bagaimana supaya karena ada bantuan partai politik lalu semua orang mau mendirikan partai politik. Nah itu juga harus menjadi bahan pertimbangan yang sungguh-sungguh ya. Dan misalnya partai politik itu sudah berapa kali dia ikut pemilu, ya walaupun dia gagal, dia ikut pemilu terus, ya itu memang layak juga dia mendapat bantuan. Beda halnya hari ini orang bikin partai politik terus besok dapat dana dan segala macam ya. Jadi memang pembiayaan partai politik dan kemudian juga pembiayaan dalam pemilu itu memang betul-betul dilaksanakan dengan satu mekanisme audit ya. Memang konsekuensinya kalau dibantu pakai menggunakan dana APBN APBD, mau nggak mau BPK akan periksa. Dan saya kira KPK juga akan pelototin terus orang-orang ini. Dan saya kira kalau partai politik itu memang ada limited begitu. Sekarang sih secara plusnya ada laporan berapa biayanya, apa segala batas dan sumbangan berapa begitu. Tapi sama dalam pelaksanaan sangat tidak efektif. Kalau partai politik itu tegas dibiayai oleh negara, ya anggota DPR-nya juga disupport oleh negara, ya orang tidak perlu lagi terpikir bahwa harus habis-habisan keluar uang untuk pemilu, lalu kemudian hitung-hitungan jadi anggota DPR itu berapa sih 5 tahun, berapa sih gajinya, tunjangan dan lain-lain, tidak cukup dengan kos yang dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR. Dan ini membuka peluang terjadinya korupsi di mana-mana. Saya kira hal-hal semacam ini yang kadang-kadang membuat kita ini aneh ya. Di satu pihak kita berteriak-teriak mengatakan kita mau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tapi kita menciptakan sistem pemilu, menciptakan pilkada, yang justru membuka peluang besar-besaran bagi terjadinya money politik. Ya. Nah ini sebenarnya cara-cara berpikir kontradiktif seperti ini memang harus kita tinggalkan. Dan saya yakin orang seperti Pak Prabowo, presiden kita itu kan orang sangat rasional, dan pikiran sangat tajam, dan kadang-kadang keras pikirannya itu. Nah kalau tekad beliau untuk memperbaiki negara ini, membangun sistem politik yang betul-betul demokratis, dan saya kira para menteri yang menangani bidang ini, ya, kalau saya memang beliau udah terang-terangan kan mengatakan itu Profesor Yusril itu Anda yang harus mengurus ini ya, bagaimana memikirkan sistem politik kita yang lebih demokratis, jangan sampai kata beliau ya anggota-anggota DPR kita itu ya hanya terdiri dari orang yang punya duit. Tegas-tegas begitu, dan itu amanat bagi saya ini merupakan satu tugas berat ya. Dan memang saya dengan Pak Mendagri tentu dibebani pekerjaan ini, dan seperti yang Pak Akbar katakan tadi, lebih baik memang inisiatifnya ini datang dari pemerintah, bukan dari DPR. Betul. Ya. Prof, kita mendekati akhir dari diskusi kita. Memang agak ekstrim